Baik Ustaz. Jadi apabila seorang pemuda itu sudah punya iman, ihsan, kerjaannya bagus, dia tidak perlu menampakkan kepada manusia. Jadi keikhlasannya itu akan dinilai oleh Allah dan berkah keikhlasan itu Allah yang akan menampakkan dirinya unggul di mata manusia. Ya, luar biasa, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini bersama kita telah hadir salah seorang ustadz. Beliau namanya Ustadz Muhammad Ridho Agung, di mana beliau ini juga alumni UIN Sunan Kalijaga dan sekarang sedang menempuh magister di Universitas Paramadina Jakarta dengan jurusan Islamic Studies Ustaz ya. Nah, selain itu beliau juga aktif di organisasi mulai dari perguruan tinggi di Jogja dulu dan juga di Universitas Paramadina, dan yang lagi fokus sekarang adalah Khadimul Majelis Mahabbah Rasulullah Aceh Selatan dan juga PUAS ya Ustaz ya, Forum Ukhuwah Aceh Selatan. Ya. Jadi beliau juga alumni Dayah, pernah mengaji di pesantren Raudatul Sa'adah di Aceh Selatan Ustaz ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas dengan beliau tentang pemuda Ustaz. Al-Fatah Ustaz ya. Tentang pemuda. Jadi pemuda hari ini sebagaimana kita ketahui adalah pemimpin hari esok, ya kan? Di mana pemuda juga merupakan aset bangsa yang sangat penting, Ustaz, ya kan? Makanya di tangan pemuda inilah bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Jika pemuda ini baik, berkualitas, berintegritas, mempunyai ilmu, ya kan? Tentunya masa depan bangsa ini juga akan baik. Namun juga sebaliknya, jika pemuda ini tidak berintegritas, ya kan? Tidak punya ilmu, hidup dengan glamor dan segala macam, tentu tidak bisa diharapkan pada pemuda yang seperti itu. Ya, oleh karenanya maka Ustadz, bagaimana kira-kira pemuda yang menjadi harapan bangsa dan bagaimana kira-kira pemuda yang ideal? Tentunya pemuda yang menjadi harapan daripada bangsa ini ke depan dan juga pemuda yang dicintai oleh Allah. Baik, bagaimana Ustadz kira-kira? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah malam ini kita dapat bertatap muka nih. Bertatap muka Ustaz ya, luar biasa. Ini juga berkah Ramadan nih Ustaz. Berkah Ramadan. Ramadan terakhir ya? Malam terakhir yang sebelumnya Ustaz ada di Jakarta, saya juga ada di Banda Aceh. Jadi kita bertemu ya di daerah kita ya, luar biasa. Ya baik Ustaz. Ya. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh Tengku Ismijar tadi tentang keutamaan pemuda dan Islam sehingga pemuda ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin simple lah biar pemuda ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Kita merujuklah pada hal yang modal dasar yang harus dimiliki pemuda ini. Ya. Kita merujuk pada surah Al-Kahfi mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka ada innahu fityatun, fata pemuda. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada dia petunjuk. Jadi modal utama ketika pemuda itu ingin dicintai oleh Allah adalah dia beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri dia petunjuk sehingga dia mudah untuk melakukan hal-hal yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman ini modal yang paling penting bagi pemuda. Apalagi bagi pemuda yang sedang berjuang sekarang ya, yang sedang mempersiapkan diri menjadi pemuda-pemuda yang hebat untuk generasi masa depan bangsa, maka modalnya adalah iman. Kalau tidak punya iman, petunjuk gak akan datang Ustaz ya? Akan datang. Oke, baik Ustaz ya. Oke. Nah, terkait pemuda ini, biar mereka bisa mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pertama harus membangun komitmen dalam diri dia. Dia ingin mencintai Allah dan ingin meraih cintanya Allah. Dia mencintai Allah dan ingin meraih cintanya Allah. Ya. Komitmen itu dulu yang paling penting. Komitmen itu dulu harus penting ditanamkan dalam dirinya. Komitmen dia ingin dicintai oleh Allah dan dia
dia ingin dicintai Allah dan dia ingin meraih cintanya Allah. Oh ya, dia ingin dicintai oleh Allah dan dia juga ingin meraih cintanya Allah. Jadi, komitmen itu dulu ya. Ya, komitmen itu dulu. Ya, baik Ustaz. Karena tanpa ada iman ini juga berbahaya juga Ustaz. Ya kan? Karena kan iman ini modal dasar yang paling penting bagi seorang muslim. Ya kan? Kepercayaan kepada Allah dengan komitmen yang luar biasa, ingin berjuang betul-betul menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, kan seperti itu Ustaz. Ya, baik Ustaz. Oke, jadi kalau kita bisa membagi, kalau saya membuat ada 5 rumusnya biar seorang pemuda ini dicintai oleh Allah. Yang pertama tadi mungkin sudah disebutkan itu keimanan. Iman dulu ya. Bagaimana tadi Al-Kahfi tadi mereka beriman kepada Allah sehingga mereka diberi petunjuk oleh Allah, ya kan? Dimudahkan hidupnya, dimudahkan dakwahnya, dimudahkan seluruh aktivitasnya dalam kehidupan ini. Ya, iman dulu Ustaz. Iman dulu ya. Oke, kemudian selain iman, itu yang kedua yang harus dimiliki oleh pemuda itu adalah ihsan. Ihsan. Ihsan mungkin kita tahu kalau terjemahan para ulama-ulama dahulu berdasarkan hadis Nabi. Kalau di hadis Arba'in itu kan ada al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini kalau di hadis ini dijelaskan bahwasanya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak mampu, maka rasakanlah Allah selalu melihatmu. Jadi dalam semua aktivitas dalam kita. semua aktivitas. Ya, merasa bahwa kita itu dikontrol oleh Allah. Dikontrol oleh Allah. Ya. Ini adalah kelanjutan daripada keimanan ini tadi. Ya. Kalau iman tadi sudah diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam jiwa, dilakukan dengan seluruh anggota tubuh, dan yang kedua membangun ihsan ini tadi. Yang dikatakan dengan iman itu adalah ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amalul bil jawari. Jadi ucapkan dengan lidah, ya kan? Kemudian benarkan dengan hati, kemudian amalkan dengan perbuatan. Jadi antara ucapan, hati dan perbuatan itu harus sinkron. Harus sesuai. Jangan lain di mulut, lain di hati. Baik Ustaz. Jadi ihsan ini adalah aktivitasnya terlihat. Jadi kalau iman itu sudah tertanam di dalam hati begitu. Jadi ihsan ini akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita akan kita selalu merasa dilihat oleh Allah sehingga kita dalam mengerjakan dosa ini ada yang kontrol. Oh, saya dilihat oleh Allah nih. Nggak maulah saya mengerjakan dosa. Inilah kelanjutan dari iman adalah ihsan. Ya, berarti pemuda-pemuda dalam konteks hari ini yang mungkin ya yang sedang berjuang ingin mendapatkan cintanya Allah, mungkin yang belum sampai pada tingkatan ihsan Ustaz ya. Mungkin yang sudah sampai tingkatan ihsan tentunya sudah bisa menjaga diri. Ya kan? Mungkin kalau bicara iman semua kita mungkin beriman Ustaz ya, percaya dengan Allah ya kan. Ingin meraih ridhanya Allah, ingin mendapat cintanya Allah. Tetapi dalam konteks misalkan hari ini masih ada pemuda-pemuda yang kadang-kadang mohon maaf ya, terang-terangan ya berbuat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan norma agama, tidak sesuai dengan aturan agama, menampak-nampak tanpa ada rasa malu Ustaz. Nah, ini mungkin ihsannya di sini ya. Ihsan masih bermasalah. Mestinya kan dalam semua aktivitas kita itu, jika itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah garis bawahi, apa yang sudah Allah tentukan, apa yang Allah tidak suka, kita harus jaga. Karena merasa bahwa diri kita itu selalu dijaga, selalu diawasi oleh Allah. Karena tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi dengan Allah. Boleh di mata manusia kita bisa menutupi, tapi dalam pandangan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Luar biasa Ustaz. Ya. Oke, lanjut ya ihsan tadi ya sedikit. Jadi dengan ihsan inilah seorang pemuda itu bisa dia bertakwa kepada Allah sirra wa alaniyah. Begitu walau dia keadaan sendiri atau di keadaan di keramaian manusia. Sehingga ini ada kisah dulu dalam Al-Qur'an juga diabadikan bahwasanya Nabi Yusuf itu ketika beliau masih muda diajak oleh seorang wanita, beliau mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ini dari mana ini bisa keluar? Selain dari keimanan juga dikontrol oleh rasa ihsan yang begitu kuat ya. Karena dia yang pertama punya iman yang luar biasa dengan Allah, ya kan, karena modal iman itu dia bisa menjaga diri. Sehingga walau bagaimanapun godaan yang datang, tetap dia bisa menjaga. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam godaan itu, ya kan. Kemudian karena ihsan tadi, karena bahwa apapun yang dia kerjakan itu merasa dikontrol oleh Allah. Ya, baik Ustaz. Oke, yang ketiga mungkin yang harus juga dimiliki oleh pemuda ini adalah itqan.
Itqan ya. Ya, itqan ini apa asal katanya kan atqana yutqinu. Atqana yutqinu. Itqan isim masdar ini artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi kalau modal dua tadi sudah ada pada pemuda, apapun aktivitasnya dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan bersungguh-sungguh. Apalagi dalam konteks dia mencari ridha Allah, apalagi dalam konteks dia itu menggapai cintanya Allah. Tentu dia harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amala syai'an yutqinu. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu 'abdan, mencintai seorang hamba, idza 'amala syai'an, apabila dia mengerjakan sesuatu, yutqinu. Bersungguh-sungguh. Ya. Inilah yang harus dimiliki oleh pemuda hari ini. Apapun aktivitasnya, dia sebagai anak, dia sebagai pemuda, sebagai anak muda yang memimpin organisasi, bekerja di kantor, dia harus bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Bersungguh-sungguh dalam, apalagi dalam konteks dia beramal. Apalagi dalam konteks dia mencari ilmu. Nah, benar. Ya kan, harus bersungguh-sungguh Ustaz, ya. Karena Allah suka dengan orang yang betul bersungguh-sungguh ini. Ya kan? Dicintai oleh Allah. Ya kan? Apalagi bersungguh-sungguh dalam konteks kebaikan. Bekerja di kantor itu kan perbuatan yang baik. Ya kan? Kemudian memimpin organisasi juga pekerjaan yang baik. Nah, ini apalagi kalau sudah bicara sholat, puasa, zakat itu memang sudah ketentuan Allah ya yang mesti dikerjakan. Tapi dalam konteks amal-amal yang lain ya, aktivitas sehari-hari yang sifatnya itu bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, ya kan tentu juga harus bersungguh-sungguh. Dan juga niatnya karena Allah. Nah, jangan bersungguh-sungguh, ya kan? Tapi niatnya karena yang lain, karena ingin menampakkan kepada manusia, adapun ingin karena pamer segala macam ya. Ini juga tidak baik ya. Bersungguh-sungguh tapi tidak baik ya. Dikontrol oleh iman dan ihsan tadi. Dikontrol oleh iman dan ihsan tadi. Bahwa ini untuk Allah dan sungguh-sungguh juga untuk Allah. Oke, baik Ustaz. Jadi apabila seorang pemuda itu sudah punya iman, ihsan, kerjaannya bagus, dia tidak perlu menampakkan kepada manusia. Jadi keikhlasannya itu akan dinilai oleh Allah dan berkah keikhlasan itu Allah yang akan menampakkan dirinya unggul di mata manusia. Ya, luar biasa, subhanallah. Ya. Baik Ustaz, kemudian yang selanjutnya selain daripada apa? Itqan tadi ya pemuda itu juga harus memiliki sifat amanah. Amanah, ini yang paling penting. Ini paling penting. Nah, karena dalam konteks kehidupan modern ini kan Ustaz, kadang-kadang begini Ustaz. Orang kan semuanya sudah pragmatis istilahnya Ustaz. Benar. Ya kan? Jadi antara yang dikerjakan itu ada unsur pragmatisnya. Ya kan? Jadi apa namanya itu nilai-nilai keikhlasan, katakanlah seperti untuk menggapai kecintaan Allah, ridhanya Allah ini kita melihat sudah mulai berkurang Ustaz. Nah, kan? Karena ukurannya adalah materi. Nah, kalau sudah ukurannya materi, ingin mendapatkan sesuatu seperti dalam bentuk materi tadi ataupun dalam bentuk pujian ya kan, ini kan sudah berbahaya. Nah, nanti agak apa namanya itu akan bergeser dengan yang menjadi amanah. Maka bagaimana semestinya seseorang yang amanah itu Ustaz dalam konteks pemuda yang dicintai oleh Allah ini? Pemuda biar dia bisa meraih cintanya Allah, dia harus memiliki amanah. Kalau dia diberi tanggung jawab misalkan dalam konteks memimpin organisasi begitu. Apabila dia diberi kepercayaan baik itu materi apapun itu, dia akan amanah menjalankan dia sebagai ketuanya ini. Katakanlah LPG-nya betul sesuai benar, ya. Begitu kan. Karena sesuatu yang diada-adakan misalnya. Tidak juga main serong kanan serong kiri lah bahasanya anak muda hari ini. Begitu juga kalau dalam konteks sebagai anak itu kan masih muda dia diberi kepercayaan oleh orang tuanya mengelola misalkan kebun begitu. Diberi orang tuanya diberikan handphone begitu. Dia menggunakan jalan yang benar, tidak melulu menggunakan bermain game habis-habisan di warung kopi berlama-lamaan begitu. Apalagi dalam konteks pemuda yang sekarang mungkin jauh dari orang tua. Orang tua misalkan sudah dari awal memberikan amanah anak, kalau kamu ke Banda Aceh, kamu ke Jakarta, kamu ke Jogja, ini prinsip-prinsip yang harus kamu jaga. Ya kan? Ini ketentuan-ketentuan yang kamu harus jaga supaya kamu betul-betul menjadi orang yang sukses nanti ke depannya. Tapi kadang-kadang yang terjadi bergeser dari apa yang sudah disepakati dengan orang tua. Ini terutama bagi anak-anak perempuan nih saya. Benar. Bagi kaum mudi-mudi ini ya. Nah, yang kadang-kadang mungkin tentunya mohon maaf Ustaz, tidak ada orang tua yang senang melihat anak gadisnya itu nongkrong di mana-mana Ustaz. Benar. Nongkrong dengan laki-laki dengan cowok di mana-mana sampai jam-jam larut malam katakanlah ya. Nah, tidak ada orang tua ya kan yang senang melihat seperti itu. Tapi kenapa mungkin itu tadi ya kan. Makanya kepercayaan orang tua itu ya kan yang sudah diberikan itu juga harus dijaga. Amanah namanya Ustaz ya. Betul dijaga.
Mungkin sedikit nih buat kaum Hawa ini ya. Kaum Hawa ini adalah asetnya bangsa juga. Yang paling luar biasa juga. Salahat kulluh dalam hadis Nabi. Apabila ini bagus, baguslah negeri. Nah, ini juga harus kita jaga. Para wanita-wanita muslimah ini juga harus menjalankan amanah, punya istiqamah, punya itqan tadi, punya iman, punya ihsan. Apabila wanita ini bagus, maka bagus juga bangsa ini. Gitu. Luar biasa ya. Kemudian dalam konteks pemimpin organisasi. Ini saya pikir kan anak-anak muda ini kan ada di antara anak muda ini yang mungkin ada jiwa kepemimpinannya. Ya, benar. Ya kan? Kemudian dia berjuang, dia masuk bergabung dalam organisasi-organisasi, menjadi ketua atau menjadi pengurus organisasi yang dia diberikan amanah, tanggung jawab dalam mengelola organisasi itu. Nah, tentunya yang diinginkan adalah bagaimana anak-anak muda ini kalau dia ingin mencapai ridha Allah, mencapai cintanya Allah, maka dia harus bekerja secara amanah, Ustaz ya. Jangan sempat dia melakukan sesuatu yang kemudian tidak ridai oleh Allah. Kan? Ini yang paling penting, Ustaz ya. Bagi anak-anak muda ya, remaja begitu ya, yang pemuda yang memimpin organisasi Islam atau organisasi sosial lainnya. Ini walaupun dia memimpin organisasi kecil skopnya, tapi apabila dia adil, ini menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwasanya dia adalah pemimpin yang adil. Yang mana pemimpin yang adil ini akan mendapat naungannya Allah yauma la dhillun illa dhilluh. Mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tentunya harus amanah juga. Amanah juga. Amanah ini kan adil, melahirkan sifat adil. Ya, betul. Oke, baik. Selain daripada amanah, Ustaz. Nah, yang harus dimiliki oleh pemuda juga terakhir ini setelah dari amanah adalah istiqamah. Pemuda ini apabila dia sudah diberikan amanah, dan dia dipercaya, kehidupannya akan terus berlanjut. Kalau dalam Al-Quran dikatakan la tabqan antabaq. Dia akan menjalani tahap-tahap kehidupan. Karena pemuda ini kan fase yang paling produktif nih. Ya, ini fase yang paling produktif pemuda. Dia akan melanjut ke tahap sebelumnya dan amanahnya, kepercayaannya yang meningkat. Jadi bagaimana dia bisa istiqamah dalam keimanan, dalam menjalankan amanah ini? Maka istiqamah ini perlu. Mungkin pemuda sukses memimpin organisasi misalkan di usia 25. Ke depan dia akan memimpin kepemimpinan skop yang lebih besar. Bagaimana dia istiqamah? Integritas dia ini harus dijaga sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus juga dicintai oleh manusia. Manusia. Berarti yang pertama tadi selain dari yang pertama tadi apa iman, kemudian ihsan, kemudian itqan, kemudian amanah, istiqamah. Berarti kalau dia sudah punya iman, dia sudah memiliki ihsan, dia sudah punya itqan, sifat yang sungguh-sungguh, kemudian dia sudah bisa dipercaya, maka harus dia itu amanah, istiqamah. Dia harus istiqamah dengan yang 4 tadi itu. Ya kan, supaya yang 4 itu memang menjadi nilainya, menjadi ruhnya, menjadi jiwanya, sehingga kemanapun dia menjadi anak muda yang memang bersinar luar biasa, menjadi harapan bangsa yang betul-betul itu membawa perubahan yang luar biasa untuk kebaikan bangsa dan negara. Inilah yang menjadi sesuatu yang paling penting ya bagi anak-anak muda yang hari ini lagi berjuang untuk menjadi sesuatu yang yang lebih baik ya Ustaz, maka harus memiliki iman, ya kan? Kemudian harus memiliki ihsan, harus memiliki itqan yang sungguh-sungguh, kemudian harus memiliki amanah dan harus istiqamah. Luar biasa Ustaz. Mungkin selain yang 5 ini bisa dikatakan ini integritas pemuda Ustaz ya. Yang 5 ini integritas ya. Mungkin yang selain yang 5 ini Ustaz? Yang integritas ini sangat perlu ya. Orang harus punya integritas. Selain yang 5 ini, di luar integritas, pemuda itu biar bisa mengembangkan dirinya, biar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dia miliki adalah ilmu dan takwa. Ini dalam kita sering mendengar dalam mahfuzat misalkan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda demi Allah yaitu harus dengan ilmu dan ketakwaan. Imam Syafi'i juga pernah berkata, kalau nggak salah saya pernah baca itu Ustaz, bahwa standarisasi Ustaz, standar pemuda itu dilihat dari sisi ilmu dan takwanya. Ya, kalau kedua hal tidak melekat pada diri pemuda, maka dia tidak layak disebut pemuda. Ya kan, antara ilmu dan takwa ini menjadi sesuatu yang paling penting. Karena nilai takwa itu kan dari ilmu. Bagaimana seseorang itu bisa bertakwa, bisa takut dia dengan Allah tanpa ada ilmu. Iman juga begitu. Ya Ustaz ya. Maka ilmu juga menjadi sesuatu yang paling penting. Nah, tentunya ilmu dalam konteks ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat artinya yang bermanfaat dalam artian dia ketika belajar ilmu itu semakin dekat dia dengan Allah, semakin baik dirinya, semakin baik hubungannya dengan Allah, semakin baik hubungannya dengan
semua manusia. Ya. Ilmu dan integritas yang 5 tadi ini sangat penting. Jadi kita bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Ya, bangsa tidak orang-orang pintar, tidak kurang orang pintar. Tapi krisis di bidang ketakwaannya. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya, ini yang lahirlah para koruptor. Di sana sini banyak kisah-kisah kasus-kasus hari ini. Kasus-kasus hari ini. Nah, jadi kedua ini harus seimbang. Pemuda harus punya ilmu dan harus punya integritas. Maka insya Allah bangsa ini maju dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi modal penting bagi pemuda ini selain integritas juga ilmu. Karena pemuda ini merupakan aset bangsa, calon generasi penerus masa depan bangsa, maka pemuda otomatis harus punya integritas dan punya ilmu. Nah, jadi inilah ya kan, pemuda-pemuda seperti inilah yang menjadi harapan bangsa. Pemuda yang punya ilmu dan yang punya integritas. Jadi kalau pemuda yang punya ilmu dan punya integritas dengan 5 prinsip tadi, ya, pemuda yang seperti itu yang menjadi penerus generasi masa depan bangsa ke depan, insya Allah. Insya Allah bangsa ini akan menjadi lebih baik. Insya Allah pemuda ini bangsa ini akan menjadi bangsa yang memang baldatun taibatun wa ghafurur ghafur. Jadi kalau pemuda yang memiliki 5 tadi itu, 5 prinsip tadi yang punya integritas tadi, tambah dengan punya ilmu, ya kan? Maka negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun taibatun wa ghafurur ghafur. Luar biasa, Ustaz. Baik, Ustaz. Pemuda, tambah sedikit lagi, pemuda yang dia ini mempunyai rasa ingin dicintai oleh Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW juga cinta dengan pemuda ini. Senang Nabi Muhammad. Oh ya. Nah, jadi Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan mimma tayassar qalbun Nabi Muhammad SAW talabul ilmi ma'a taqwa. Jadi di antara yang dapat membahagiakan hatinya Nabi Muhammad melihat pemuda ini adalah talabul ilmi ma'a taqwa. Pemuda yang mencari ilmu sehingga dia mempunyai ilmu dan dia bertakwa. Intinya dia bertakwa dengan integritas tadi, dengan amanah yang diberikan, include ini pemuda ini. Nah, dia akan bisa meraih cintanya Allah dan juga kalau cintanya Allah sudah dia dapatkan, jangan tanyakan lagi cinta manusia karena dia pasti akan mendapatkannya juga. Ya, luar biasa, alhamdulillah Ustaz ya. Makanya bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini mungkin sedang berjuang, ingin menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang hebat, pemuda yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka yang paling penting adalah bagaimana hari ini untuk memperkuat iman, ya kan, memperkuat ihsan, kemudian juga dalam konteks itqan dan juga amanah dan istiqamah. Kemudian yang paling penting adalah mempersiapkan ilmu. Karena ilmu ini merupakan suatu kewajiban juga Ustaz ya. Ya, betul. Karena ilmu juga merupakan suatu kewajiban yang harus untuk dicari. Dan juga tentunya modal ilmu inilah yang menjadi modal penting di dalam kita hidup di dunia dan juga hidup di akhirat nanti tentunya ya. Baik, saya pikir Ustaz luar biasa malam ini Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan kita ini menjadi barakah, menjadi bermanfaat bagi kita tentunya dan juga bagi kaum muslimin lainnya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Mijar Official. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.